Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mistika Maharani Hasan, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5 dengan NIM 2002010013. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengembangan evaluasi PAI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Bustanul Iman, RN.MA. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai konstruksi non-tes. Pengertian penilaian non-tes. Penilaian non-tes merupakan penilaian yang dilakukan dengan melalui prosedur guna memperoleh gambaran mengenai karakteristik, minat, sifat, dan kepribadian. Teknik penilaian atau evaluasi non-tes dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan melakukan pengamatan secara sistematis atau observation, melakukan wawancara atau interview, menyebarkan angket atau kuesioner, dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen atau documentary analysis. Selanjutnya, langkah penyusunan instrumen non-tes. Yang pertama, instrumen untuk mengungkap aspek psikomotorik. Instrumen untuk mengungkapkan aspek psikomotorik ini dapat berupa soal, lembar kerja, lembar tugas, perintah kerja, dan lembar eksperimen. Yang kedua, instrumen untuk mengungkap aspek afektif. Komponen afektif turut menentukan keberhasilan hasil belajar siswa. Paling tidak, ada dua komponen afektif yang penting untuk diukur, yaitu sikap dan minat pada pembelajaran. Keduanya digunakan karena keduanya sangat mempengaruhi hasil belajar. Instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur domain afektif diantaranya adalah dengan menggunakan skala sikap, observasi, laporan diri, dan wawancara. Selanjutnya, konstruksi instrumen. Yang pertama ada angket. Angket sering digunakan untuk menilai hasil belajar siswa pada ranah afektif. Ia dapat berupa kuesioner bentuk pilihan ganda dan dapat pula berbentuk skala sikap. Skala yang mengukur sikap sangat terkenal dan sangat sering digunakan untuk mengungkap sikap peserta didik adalah skala Likert. Yang kedua ada checklist atau daftar cek. Daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Daftar cek dapat memungkinkan guru untuk menilai dan mencatat tiap-tiap kejadian yang dianggap penting, betapapun kecilnya. Ada bermacam-macam aspek perbuatan yang biasanya dicantumkan dalam daftar cek, kemudian tinggal memberikan tanda centang pada tiap-tiap aspek tersebut sesuai dengan penilaiannya. Yang ketiga, ada protokol wawancara. Wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Untuk menyusun pedoman wawancara, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan wawancara. Yang kedua, membuat kisi-kisi atau layout dan pedoman wawancara. Yang ketiga, menyusun pertanyaan sesuai dengan data yang diperlukan dan pertanyaan yang diinginkan. Yang keempat, hilangkan prasangka-prasangka yang kurang baik sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat netral. Yang kelima, pertanyaan hendaknya jelas, tepat, dan bahasa yang sederhana. Kesimpulannya, penilaian non-tes merupakan penilaian yang dilakukan dengan melalui prosedur guna memperoleh gambaran mengenai karakteristik, minat, sifat, dan kepribadian. Teknik penilaian atau evaluasi non-tes dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan melakukan pengamatan secara sistematis atau observation, melakukan wawancara atau interview, menyebarkan angket atau kuesioner, dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen atau documentary analysis. Konstruksi teks terbagi menjadi tiga, yaitu angket, daftar cek, dan protokol wawancara. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi konstruksi tes. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.